Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang negasi pernyataan majemuk. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pernyataan majemuk, yaitu tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Cuma di video kali ini saya membahas tentang negasinya, negasi dari pernyataan tersebut. Langsung saja untuk yang pertama adalah negasi konjungsi. Pernyataan negasi dalam kurung P dan Q atau konjungsi Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi secara umum negasi pernyataan P konjungsi Q adalah negasi P atau di sini atau ya disjungsi atau negasi Q atau dituliskan sebagai berikut. Di sini adalah negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi ketika ada suatu negasi dari konjungsi, maka ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada suatu pernyataan 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 5 bilangan prima. Di sini dan itu kan kata hubung konjungsi ya di sini. Saya misalkan di sini adalah sebagai pernyataan P, kata hubung konjungsinya sebagai di sini tandanya konjungsi seperti ini, kemudian 5 bilangan prima adalah sebagai Q. Maka negasinya di sini adalah 2 ditambah 5 tidak sama dengan 5 atau 5 bukan bilangan prima. Di mana 2 tambah 3 tidak sama dengan 5 sebagai negasi P-nya. Ini sebagai disjungsinya. Kemudian 5 bukan bilangan prima sebagai negasi dari Q. Karena P dan Q negasinya ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Itu cara menentukan negasi dari suatu pernyataan konjungsi ya, konjungsi. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah disjungsi. Nah, disjungsi simbolnya atau dilambangkan dengan tanda seperti ini, ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Jadi secara umum negasi pernyataan P atau Q adalah negasi P dan negasi Q atau dituliskan sebagai berikut. Negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Contohnya, hari ini hujan atau angin bertiup kencang. Ini sebagai P-nya, kemudian ini sebagai disjungsinya, dan angin bertiup kencang sebagai Q-nya. Maka negasinya adalah hari ini tidak hujan dan angin tidak bertiup kencang. Negasi dari P atau Q berubah jadi di sini adalah negasi P ini, negasi P, kemudian dannya kata hubung dan, angin tidak bertiup kencang ini sebagai negasi dari Q di sini, negasi Q. Jadi negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q sesuai dengan yang ada di sini. Next, lanjut. Yang ketiga adalah negasi implikasi. Pernyataan negasi P jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Atau secara umum negasi pernyataan P implikasi Q adalah P dan negasi Q. Atau dituliskan negasi P implikasi Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Yang perlu diingat adalah ini, negasinya P implikasi Q adalah P dan negasi Q. Contohnya, jika, kalau implikasi itu diawali dengan jika maka ya. Jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Ini sebagai P-nya, kalau yang ini sebagai Q-nya. Pernyataan P, pernyataan Q. Jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Maka negasinya adalah matahari bersinar cerah dan, karena di sini kata hubungnya adalah dan ya, konjungsi, dan hari ini hujan. Jadi ini sebagai P-nya matahari bersinar cerah, kata hubungnya adalah konjungsi dan
hari ini hujan, karena di sini negasi ki, padahal ki-nya di sini kan hari ini tidak hujan, maka negasinya lawannya adalah maka tidaknya hilang, sehingga menjadi hari ini hujan. Itu negasi dari suatu pernyataan implikasi, yaitu negasi P implikasi Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Ini yang perlu digarisbawahi di sini. Next, lanjut. Biimplikasi. Secara umum, negasi pernyataan P biimplikasi Q adalah negasi P biimplikasi Q atau P biimplikasi negasi Q, atau dituliskan sebagai berikut. Nah, negasi P dalam kurung P, negasi dalam kurung P biimplikasi Q ekuivalen dengan negasi P biimplikasi Q, atau di sini ada dua ya. Negasi dalam kurung P biimplikasi Q ekuivalen dengan P biimplikasi negasi Q. Bedanya di sini. Yang pertama adalah P-nya saja yang dikasih negasi, atau bisa juga Q-nya saja yang dikasih negasi. Jangan kedua-duanya di sini. Jadi bisa negasi dari B implikasi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke. Contohnya, Meli tidak memakai jaket jika dan hanya jika dan hanya jika kan kata hubung dari B implikasi ya. Udara panas. Ini saya misalkan ini sebagai P-nya, ini kata hubungnya sebagai B implikasi, di sini sebagai Q-nya. Maka untuk pernyataan negasi yang pertama, kita sesuaikan dengan yang pertama di sini, negasi P B implikasi Q. Maka menjadi Meli memakai jaket jika dan hanya jika udara panas. Nah, ini sebagai negasi P-nya, negasi P. Lawannya dari sini, Meli tidak negasinya, maka tidaknya hilang di sini. Menjadi Meli memakai jaket. Jika dan hanya jika itu dari B implikasi, kata hubung B implikasi. Kemudian Q di sini sebagai udara panas. Sesuai yang ada di sini, Q-nya adalah udara panas. Atau boleh menggunakan negasi yang kedua sesuai dengan yang ada di sini. Meli tidak memakai jaket jika dan hanya jika udara tidak panas. Ini sebagai P-nya yang ada di sini sesuai. Jika dan hanya jika adalah kata hubungnya, sedangkan ini sebagai negasi Q. Udara tidak panas, negasi Q-nya. Lawannya dari udara panas, maka negasinya adalah tidak panas udaranya. Itu cara menentukan negasi dari B implikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.